Halo, selamat datang di kelas matematika. Saya Justin Stewart Leonardo dan di video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal HOTS UTBK untuk TKA Saintek di bidang studi matematika tentang vektor. Nah, beberapa soal ini diambil dari soal-soal SBMPTN dan soal UTBK tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung saja mari kita simak beberapa contoh soal berikut ini. Nah, buat contoh soal yang pertama, di sini adalah soal yang diambil dari UTBK tahun 2019. Ini soalnya, diketahui vektor-vektor, ada vektor A di sini yang komponennya tersusun atas X plus 1i plus XJ. Lalu, vektor B sama dengan 2xi plus 3x plus 1j. Dan vektor P itu adalah proyeksi skalar vektor B pada vektor A. Jika panjang vektor P lebih kecil atau sama dengan 2 kali panjang vektor A, maka nilai X yang memenuhi adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menentukan nilai X yang memenuhi, batas nilai X yang memenuhinya. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita perlu menggunakan konsep proyeksi skalar vektor B pada vektor A. Yang secara matematis, teman-teman bisa tulis panjang vektor P sama dengan vektor B didot dengan vektor A dibagi panjang dari vektor A. Karena proyeksi skalarnya B pada A, jadi ini dibagi dengan panjang A di penyebutnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita perlu menentukan panjang vektor A. Jadi kita akarkan kuadrat dari masing-masing komponennya seperti ini. Akar dari X plus 1 kuadrat plus X kuadrat, kalau kita hitung, ini jadi akar 2x kuadrat plus 2x plus 1. Kemudian kita perlu menentukan panjang dari vektor P atau proyeksi skalarnya. Ini kita tulis seperti ini, B dot A dibagi panjang A. Jadi kita dotkan vektor B yaitu 2xi plus 3x plus 1j didot dengan x plus 1i plus xj per panjang A yang ini. Kemudian kita kalikan komponen I dengan komponen I dan kita jumlahkan dengan komponen J dikali dengan komponen J seperti ini. Jadi 2x dikali x plus 1 itu jadi 2x kuadrat plus 2x ditambah 3x plus 1 dikali x itu adalah 3x kuadrat plus 1x per panjang dari vektor A. Itu akar 2x kuadrat plus 2x plus 1. Ini kalau teman-teman hitung semuanya 2x kuadrat plus 3x kuadrat jadi 5x kuadrat dan 2x tambah x ini jadi 3x. Yang bawahnya tetap ini panjang A. Kemudian kita harus menentukan batas nilai X untuk panjang vektor P yang lebih kecil sama dengan dari 2 kali panjang vektor A. Jadi kita bisa tulisnya seperti ini. P ini kita substitusi ke sini lebih kecil sama dengan 2 kali panjang A. Lalu kita kali silang ya untuk mencari batas nilai X yang memenuhi. Kalau kita kali silang, yang ini akar ketemu sama akar, hilang akarnya ya. Jadi di ruas kiri 5x kuadrat plus 3x ini lebih kecil sama dengan 2 dikali 2x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, kita kalikan 2-nya ke dalam. Untuk ruas kanannya jadi 4x kuadrat plus 4x plus 2. Kemudian kita pindahkan 4x kuadratnya ke sebelah kiri. Jadi x kuadrat, 4x-nya juga kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi min x, min 2. Ini lebih kecil sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, yang ini jadi x min 2 kali x plus 1 lebih kecil sama dengan 0. Dan sebagai akibat, kita telah memperoleh batas nilai x yang memenuhinya adalah negatif 1 lebih kecil sama dengan negatif 2. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang D. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Soal berikutnya diambil dari soal SBMPTN tahun 2017. Saintek dengan kode 136. Nah, berikut ini soalnya. Diketahui vektor-vektor, vektor A, U, V, dan W itu adalah vektor di bidang kartesius dengan vektor V sama dengan W dikurangi U. Jadi vektor V sama dengan vektor W kurangi vektor U ya. Dan sudut antara vektor U dan vektor W adalah 60 derajat. Nah, jika vektor A itu sama dengan 4 kali dari vektor V dan A dot U atau vektor A dot vektor U ini sama dengan 0, maka hubungan mana yang memenuhi dari kelima pilihan ini? Nah, untuk penyelesaiannya kita perlu menggunakan konsep berikut ini. Konsep resultan vektor, panjang dari
vektor A tambah vektor B dikuadratkan sama dengan panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat tambah 2 kali panjang A kali panjang B cos theta, dan panjang dari selisih vektor A dikurangi B gitu ya. Panjang dari selisih vektor A dan B dikuadratkan sama dengan panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat kurangi 2 kali panjang A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, rumus ini kepakai untuk menyelesaikan soal yang ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah karena vektor V itu sama dengan vektor W dikurangi vektor U dan sudut tetanya adalah 60 derajat, maka berlaku persamaan yang ini. V dikuadratkan sama dengan W kuadrat tambah U kuadrat. Ini panjangnya ya masing-masing. Dikurangi 2 kali panjang W kali panjang U dikali cos 60. Seperti itu. Dan ini kita bisa tulis cos 60-nya kita ganti dengan setengah. Kita tulis seperti demikian. Dan kita coret setengah sama 2-nya jadi panjang V kuadrat sama dengan panjang W kuadrat tambah panjang U kuadrat dikurangi panjang W kali panjang U. Kemudian kita dapat persamaan yang pertama. Ini negatif dari panjang W kali panjang U. Ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri jadi seperti ini. Dan ini persamaan yang pertama, panjang W kali panjang U sama dengan panjang W kuadrat tambah panjang U kuadrat dikurangi panjang V kuadrat. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian diketahui di soal vektor A sama dengan 4 kali vektor V. Dan vektor A didot dengan vektor U hasilnya 0. Maka di sini akan berlaku 4V dot U sama dengan 0. Jika dan hanya jika vektor U didot dengan vektor V ini hasilnya 0. Karena 4-nya ini juga nggak ngaruh ya, 4 dikali 0 kan 0. Jadi U dot V-nya sama dengan 0. Dan karena di sini diketahui juga V sama dengan W kurang U, vektor-vektornya, maka W itu akan sama dengan U tambah V. Jadi kita pindahkan negatif U-nya ke sebelah kiri. Sehingga di sini panjang W kuadrat sama dengan panjang dari vektor U kuadrat tambah panjang vektor V kuadrat tambah 2 dikali U dot V. Seperti itu. Jadi kita cari panjang masing-masing vektornya. Cari modulus masing-masing vektor yang ini. Ini sesuai dengan sifat dari hasil kali titik. Sifat hasil kali titik antara dua vektor yang telah kita pelajari di bab vektor yang kalian bisa lihat juga di link sebelah sini. Kemudian di sini kita ganti U dot V-nya dengan 0 sebagaimana yang kita telah cari pada langkah yang kedua ini. Dan kita peroleh hasil yang seperti ini. Dan kita substitusi persamaan kedua di sini ke persamaan pertama. Jadi kita gantikan panjang W kuadratnya itu dengan panjang U kuadrat tambah panjang V kuadrat. Sehingga panjang W dikali panjang U itu sama dengan panjang U kuadrat tambah panjang V kuadrat tambah panjang U kuadrat dikurangi panjang V kuadrat. Jadi W yang di sini kita ganti ini sama yang ini. Sama U kuadrat plus V kuadrat kita ganti. Dan sebagai akibat di sini kalau kita hitung U kuadrat tambah U kuadrat ini jadi 2U kuadrat ya. Dan V kuadrat kurang V kuadratnya habis. Seperti itu. Dan U kuadrat sama U di sini bisa kita coret sehingga kita peroleh panjang dari vektor W itu sama dengan 2 kali panjang vektor W. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang E gitu ya. Jadi W sama dengan 2 kali panjang vektor U. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal berikutnya masih dari soal SBMPTN 2017 yaitu Saintek dengan kode 146 ya, dari TKA Saintek. Berikut ini soalnya. Diketahui vektor-vektor, ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Dengan vektor B-nya komponennya adalah min 2,1. Kemudian vektor B tegak lurus dengan vektor C. Dan vektor A dikurangi vektor B dikurangi vektor C sama dengan 0. Jika panjang vektor A sama dengan 5 dan sudut antara vektor A dan B-nya adalah alfa, maka luas segitiga yang dibentuk oleh ujung-ujung vektor A, B, dan C itu adalah titik-titik. Ini pilihannya. Dan untuk penyelesaiannya di sini
kita diminta untuk menentukan luas segitiga yang dibentuk oleh ketiga rangkaian vektor-vektor berikut. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu panjang vektor C-nya. Karena kita belum tahu panjang vektor C, tapi kita udah tahu panjang vektor A-nya. Nah, panjang vektor B di sini, maaf, kita tentukan dulu panjang vektor B ya. Vektor B-nya kan min 2,1, berarti panjangnya akar dari negatif 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 5. Ini buat cari panjang vektor B ya. Nah, sekarang buat cari panjang vektor C di sini, karena B-nya tegak lurus sama C, maka B dot C ini sama dengan 0. Sifat hasil kali titik ya. Kalau tegak lurus kan sudutnya 90 derajat. Sehingga sebagai akibat, kalau kita dot, vektornya hasilnya mesti 0. Dan karena vektor A dikurangi vektor B dikurangi vektor C sama dengan 0, maka ini kita pindah ruaskan negatif B negatif C-nya ke sebelah kanan. Jadi vektor A sama dengan vektor B tambah vektor C. Sehingga kalau kita cari panjangnya masing-masing, kita kuadratkan kedua ruas. Jadi A kuadrat yang ini sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat tambah 2BC ya. 2BC ini kenapa nggak pakai tanda mutlak? Karena ini sebagai sifat dari hasil kali titik vektor ya yang kemarin. Jadi untuk mencari panjang dari vektor A kuadrat ini akan berlaku rumus yang seperti ini. Ini sama aja kalau yang di ruas sebelah kanan kita mencari panjang dari jumlah kedua vektor, jumlah vektor B dan C. Kemudian di sini panjang A-nya 5, kita tahu ya dari soal. Jadi 5 kuadrat sama dengan panjang vektor B-nya itu akar 5. Kita dapat dari sini akar 5 kuadrat ditambah panjang vektor C dikuadratkan tambah 2 kali B dot C. Nah, B dot C-nya ini sama dengan 0. Kenapa B dot C-nya 0? Karena dikasih tahu di sini B tegak lurus C. Kemudian di sini kita pindah ruaskan panjang vektor C kuadrat sama dengan 20 dari mana? 25 kurangin 5 ya yang ini ya. Sehingga panjang vektor C-nya sama dengan akar 20. Seperti itu. Dan di sini kita lihat, kita udah punya nih panjang OA-nya. OA itu yang ini. Vektor OA itu sama dengan panjang A itu sama dengan 5 ya. Jadi O ke A itu 5. OB-nya di sini adalah panjang vektor B yang besarnya sama dengan akar 5. Dan untuk OC di sini, OC itu adalah panjang dari vektor C-nya, ini sama dengan akar 20. Nah, karena kita diminta untuk menentukan luas segitiga yang dibentuk oleh ujung-ujung vektor A, B, dan C, yang ini, luas segitiga yang diarsir maksudnya, maka kita bisa gunakan rumus yang ini, setengah dikali OB dikali OC ya. Sama aja karena ini kan terbentuk persegi panjang ya. Kalau kita bagi dengan diagonalnya ini akan membentuk segitiga yang dibentuk oleh masing-masing ujung vektor. Dan kita ganti OB-nya dengan panjang B yaitu akar 5 dan OC-nya dengan panjang C yaitu akar 20. Ini kalau misalnya teman-teman hitung hasilnya itu adalah 5 ya. Jadi setengah dikali akar 100. Akar 100 kan 10. Jadi setengah kali 10 5. Dan sebagai akibat jawaban yang tepat itu adalah yang D. Oke, mungkin demikian saja pembahasan beberapa contoh soal SBMPTN tentang vektor kali ini. Semoga ini memperluas wawasan kalian. Nah, untuk mengenal lebih jauh mengenai soal-soal vektor yang biasanya sering muncul di SBMPTN, nah berikut ini ada 10 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba kerjakan. Berikut ini soalnya. Silahkan kalian coba supaya kalian lebih menguasai materi ini dengan mantap. Oh iya, kemudian jangan lupa klik like dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.